akan umat-umatnya terlebih dahulu masuk. Sehingga beliau pun datang mencari umat-umat Rasulullah yang masih ada di neraka. Dicari. Saking sayangnya beliau kepada kita, kepada umatnya. Dicari hingga ke neraka. Ya. Tapi karena sinar cahaya beliau yang gemilau, ya, itu membawa neraka pun padam, Mbak. Ya. Gemilau cahaya keimanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu memadamkan api neraka. Sehingga beliau kalau meskipun turun ke neraka mencari umatnya tidak akan merasakan panas karena sinar beliau, ya, mampu mengalahkan sinarnya api neraka. Padam. Begitu pula hamba Allah lainnya, para ulamanya Allah, para wali-walinya Allah, ya, para wali-walinya Allah. Besok, ya, para wali-walinya Allah juga akan mencari santri-santrinya, ya. Para ulamanya Allah akan mencari santrinya, di santriku. Beliau tidak akan masuk sendirian. Santri-santri ini sing nyambung nanggone para wali ne Allah, nyambung nanggone guru ne, maka guru itu pun mencarinya di santriku. Saya ingat pada guru saya Hadratus Syekh Haji Raden Hasan Syamsul Arifin, Cong montero apolo ngebik sengkok ku aku akhirat, sampai kayak gitu, ya. Mulai terjun ke masyarakat, jaga dua, jaga agamanya umat, jaga agamanya umat, pendidikan umat, satu. Yang kedua, jaga ekonominya umat. Kalau nggak bisa bergerak dalam ekonomi untuk mengentas kemiskinan umat, bergeraklah di bidang pendidikan, ya, pendidikan agama untuk mengentas kebodohan umat. Itu wasiat yang diberikan oleh Hadratus Syekh Haji Raden Hasan Syamsul Arifin. Dan beliau katakan, kalau pengen kumpul dengan saya nanti di akhirat, jangan keluar dari NU. Jangan keluar dari NU. Itu wasiat beliau. Lah, artinya apa? Beliau bertanggung jawab terhadap santrinya. Beliau bertanggung jawab terhadap santrinya. Di akhirat pun nanti para masyayikh, para guru-guru kita akan mencari kita. Selama kita sejalan dengan jalan beliau, ya, selama jalan kita sejalan dengan jalan beliau, guru-guru kita. Nah, guru kita cantolane dicari oleh gurunya, gurunya dicari oleh guru-gurunya, hingga akhirnya dicari oleh Rasulullah. Rasulullah akan mencari para sahabat, para sahabat akan mencari santrinya, para tabi'in. Tabi'in akan mencari santrinya, para tabi'in, terus sampai santri-santri pada kiai-kiai, ya, yang sanadnya bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalau kita ngaji kepada kiai atau ulama yang memiliki sanad, yang memang dia belajar kepada guru, yang gurunya juga punya guru, bukan belajar kepada Google. Masalahnya di zaman terakhir, zaman akhir sekarang itu, ya, banyak orang yang, ya, cepat jadi ustadz karena ustadz copy paste itu di media,
ngopi paste saran-saran nasihat-nasihat udah diposting di akunnya sendiri, udah jadi ustadz sudah. Kan kayak gitu orang-orang sekarang. Ya. Nah, belajarnya dari Google. Setiap hari buka YouTube, buka Google. Ya, nggak pernah bertemu dengan kiainya, nggak pernah bertemu dengan gurunya. Ya. Dia berguru melalui Google. Ya, gitu ya. Saya tidak bukan berarti saya itu tidak membolehkan, gitu ya. Silakan. Kalau kita mau belajar melalui YouTube pun tentunya cari-cari guru yang tepat. Pidato atau ceramah kiai yang tepat min ahlus sunnah wal jamaah. Lah ciri dari ulama yang ahlus sunnah wal jamaah, ya, ciri dari ulama yang ahlus sunnah wal jamaah itu adalah gak ngafir no wong. Itu kuncinya. Gak mengkafirkan orang, gak mudah mengatakan orang sesat, gak mudah mengatakan orang itu bid'ah. Itu ciri dari kiai ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Satu. Yang kedua mau terhadap tahlilan, sholawatan, mauludan, gitu ya. Itu mau. Cirinya itu termasuk min ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Sekarang ini kata-kata ahlus sunnah wal jamaah lagi mahal dijual. Banyak orang mengatakan, ustadz atau kiai, saya ahlus sunnah wal jamaah, tapi perilakunya tidak ahlus sunnah wal jamaah. Pikirannya, fahamnya tidak ahlus sunnah wal jamaah, tapi ngaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah supaya payu. Karena apa? Kalimat ahlus sunnah wal jamaah laku dijual di kalangan umat. Maka jenengan kita harus tahu ciri dari ulama ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama dalam pidatonya, dalam ceramahnya, pengajiannya, tidak ngafirkan orang, tidak mengatakan orang sesat, ya, gak mudah mengatakan orang sesat, gak mudah mengatakan orang itu syirik, bid'ah, ya, gak mudah begitu. Itu ciri ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan termasuk yang kedua, mau terhadap tahlilan, mau terhadap mauludan atau haflatul maulid, mau datang ziarah wali songo. Itu ciri ulama ahlus sunnah wal jamaah. Gitu. Dan tentunya yang sesuai dengan dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak mudah memaki orang, Pak. Gak mudah benci, menebar kebencian kepada orang lain, kepada ngenes. Saya itu terkadang diprihatin dalam hati kalau melihat kondisi sekarang, kiai, ustadz, kadang habaib, ya, itu mencaci maki yang lain, ya, memaki, menghina, padahal itu bukan syariatnya Rasulullah, bukan. Rasulullah tidak pernah memaki, menghina, Pak. Dawe Rasulullah ngeten lho, ahsin ilaman asaa ilaikah. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang telah berbuat jelek kepadamu. Itu nasihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbuat baiklah kamu kepada orang yang telah berbuat jelek kepadamu.
Kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, bukan kita membalas dengan kejelekan, dengan makian, dengan hinaan. Tidak. Tapi dengan kebaikan. Kita balas dengan kebaikan. Dan beliau bukan hanya bersabda begitu saja, tapi beliau praktekkan, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana beliau mau berjalan ketika beliau berangkat menuju masjid. Mau melaksanakan sholat, diludahin. Tapi ketika yang meludahin itu sakit, siapa yang datang pertama kali menjenguk? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seorang pengemis buta Yahudi yang kerjaannya memfitnah, memaki, menghina, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu orang Yahudi. Apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Setiap pagi Rasulullah membawa makanan dan menyuapinya dengan lemah lembut pada pengemis buta Yahudi tersebut yang kerjaannya menghina, memaki Rasulullah. Rasulullah tidak membalasnya, tapi Rasulullah membalasnya dengan suapan lemah lembut kepadanya, memberikan makanan. Itu dakwahnya Rasulullah seperti itu. Dakwahnya Rasulullah. Ya, kepadamu, apalagi sekarang santer ucapan hayya 'alal jihad, ya Allah ya Rabbi, hayya 'alal jihad. Mungkin yang suka melihat YouTube ya sering ini santer sekali, lagi viral kata-kata hayya 'alal jihad, ajakan untuk berjihad. Adzan diganti hayya 'alas shalah, diganti hayya 'alal jihad. Yang mau dijihadin itu siapa? Yang mau diperangin itu siapa? Yang mau diperangin ibaratnya polisi. Polisi itu orang muslim apa non muslim? Mayoritas muslim, Mbak. Lalu yang diperangi mereka atau siapa yang diperangi? Karena berbeda paham dengan kita, berbeda pendapat dengan kita, lalu kita perangi, apa gitu? Ya enggak pantas, Pak. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Rasulullah tidak mengajarkan memerangi sesama muslim. Di dalam Mafahim Yajibu Antusahah yang dikarang oleh Sayyidil Walid Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan membenci, ya, menghina orang muslim itu perbuatan fasik. Perbuatan fasik. Perbuatan fasik itu adalah dosa besar. Membunuh orang muslim dan membenarkan di hati bahwa perbuatan membunuhnya tersebut terhadap orang muslim, maka itu menjadi murtad, keluar jadi kafir. Karena apa? Perilaku membunuh muslim itu dibenarkan oleh dirinya, itu menjadi kafir. Karena syariat tidak membenarkan, mutlak syariat tidak membenarkan membunuh orang kafir, orang muslim itu. Yang saya khawatirkan seperti Syria gitu loh, Pak. Syria itu berangkat dari itu. Ya. Ada sebuah kelompok tertentu yang mengadu domba sesama muslim. Ini. Karena bedanya faham, udah dianggap kelompok lain itu adalah orang kafir. Nah ini sih bahaya. Kalau sudah kafir dianggap halal darahnya, dibunuh, Pak. Kok cek sibuk hal-hal semacam itu ya. Allah, ini kita harus hati-hati. Jangan mau ajakan untuk jihad, jangan. Kita masih damai, Pak.
kita masih berada dalam kondisi yang damai, ya. Kita berada dalam kondisi di mana kita masih leluasa melaksanakan ibadah, pengajian di mana-mana nggak apa-apa, sholat berjamaah tidak ada yang melarang. Kita melaksanakan syariat kita di Indonesia ini bebas, tidak ada yang mengganggu. Ya. Maka selama itu tidak ada yang mengganggu, tidak tetap diberikan keleluasaan, selama itu pula kita tidak ada kata-kata jihad. Dulu di zaman ketika kayak Hasyim Asy'ari mengeluarkan revolusi jihad, itu karena memang sudah terganggu, Pak. Dan sudah jelas musuhnya siapa. Sudah jelas musuhnya orang asing, penjajah. Musuhnya penjajah, orang asing, orang non muslim juga, kan gitu. Orang Jepang. Kan gitu. Sudah jelas. Makanya revolusi jihad dikumandangkan. Karena sudah jelas. Dan penjajah tersebut juga menghalangi kita melaksanakan sholat. Melarang kita melakukan syariat kita. Dengan alasan-alasan tersebutlah Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan revolusi jihad. Yuk gak titik-titik jihad, Pak. Gitu nggih. Maka masalahnya di zaman akhir ini mudah amarah gitu. Dan orang kalau sudah amarah, Pak, pikirannya enggak jernih lagi, enggak bisa berpikir secara tenang dan jernih. Maka akhirnya banyak keliru nih, ya, banyak salahnya. Ya. Kembali kepada kitab, bahwa sifat abdun itu asrofus sifatul insan, ya, paling mulianya sifat kemanusiaan. Tapi sifat penghambaan kepada Allah itu adalah sifat yang paling mulia, ya, pada diri manusia. Walau hurran, ya, walaupun manusia ialah manusia yang merdeka. Walaupun manusia tersebut adalah manusia yang merdeka, ya, tapi sifat kehambaan kepada Allah itu adalah sifat yang paling mulia. Jadi kita boleh bisa dikatakan hurron, merdeka, ya, merdeka dalam diri sesama manusia. Tapi kita harus menghambakan diri kepada Allah, meletakkan posisi kita, kedudukan kita sebagai hamba. Maka kita sebagai hamba tentunya kita tahu, gitu loh. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan itulah yang menjamin kita, yang melindungi kita, ya, yang memerintah kita, melarang kita. Maka kalaulah kita menduduki makom abdun, makom hamba, maka tentunya kita harus taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita. Kan begitu. Ketaatan kepada Tuhan tentunya tanpa alasan. Enggak perlu ada alasan. Ya. Enggak perlu ada alasan. Contoh sesama manusia ini, sesama manusia. Kalau kita punya kaulo, ketika kaulo kita diperintah oleh kita, belikan ini atau lakukan ini, sabun. Apakah seorang hamba, seorang kaulo harus ada alasan untuk nyapu halaman ketika diperintah oleh tuannya? Enggak perlu ada alasan.
Seorang hamba yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah untuk melakukan untuk melakukan perintahnya Allah tidak perlu ada alasan, Pak. Artinya alasan apa? Tidak perlu adanya pahala ini, diberi pahala atau tidak, tetap kita harus melakukannya karena kita adalah hamba. Jadi ketika kita ngaulo, seharusnya kita nggak perlu melihat apapun rewardnya dari perilaku kita, apapun hadiahnya, pahalanya terhadap kita oleh Allah, nggak perlu kita lihat. Yang harus kita lihat, karena kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuannya. Maka ketaatan yang mutlak, yang murni seharusnya seperti itu. Melaksanakan sholat bukan karena pahala, melaksanakan sholat bukan untuk meningkatkan rizki, melaksanakan sholat bukan untuk mendapatkan kebaikan apapun, tapi melaksanakan sholat karena sholat itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Tuhan kita dan kita hambanya. Alasannya apa? Ya karena diri kita adalah abdun, karena diri kita hamba. Maka tentunya kita harus taat. Begitu pula kita taat menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak tanpa alasan. Enggak perlu. Kenapa harus meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemungkaran, kenapa harus menjauhi minuman khamr dan sebagainya? Karena itu sudah dilarang. Sudah. Siapa yang melarang? Ya larangan Tuhan, larangan Allah. Kalau sudah dilarang oleh Allah, awak dewe hamba. Lah, ketika kita memposisikan hamba seharusnya begitu, enggak perlu ada alasan untuk melaksanakan perintahnya. Gitu. Itu hamba. Rasulullah pun seperti itu. Gitu loh. Makanya itu termasuk asrafus sifah. Ya, asrafus sifal insaniyah. Walidzalika, dan karena hal tersebut wusifah disifati ya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha dengan sifat abdun fi asrafil maqamat, di dalam paling mulianya kedudukan, ya, di dalam paling mulianya maqam. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah alladzi dzat asra yang menjalankan bi 'abdihi dengan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tabarakalladzi wa qoulihi sallallahu alaihi wa qoulihi, sebagaimana firman juga, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi, ya. Tabaraka memberikan keberkahan, alladzi siapa zat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, nazzala yang menurunkan al-furqanah yaitu Quran, ala 'abdihi kepada hambanya. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai bentuk keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jika jenengan pengen bertambah kebaikannya, perbanyak baca Al-Quran. Ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, namanya kebaikan, Mbak, ya, dalam kehidupan banyak hal. Bisa dalam segi ekonomi, bisa dalam segi kesehatan, bisa dalam segi kehidupan. Hilangnya masalah, jauhnya dari musibah, bertambahnya ekonomi, ya, bertambahnya kesehatan, bertambahnya harta yang barokah. Itu juga namanya kebaikan. Ya, lepasnya kita dari masalah itu juga kebaikan. Kalau kita pengen bertambah kebaikan tersebut, perbanyak baca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan berkah
yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlihi fa'awha wallahu a'lam. Ada pertanyaan sebelum saya akhir? Kalau nggak ada, mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ilmu yang manfaat dan barakah, yang dapat menghantarkan diri kita untuk memperoleh ridha dan cinta Allah, dan membawa diri kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah bisri min asraril Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma inna nasta'fiduka wa nasta'udika diyanana wa anfusana wa auladana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibagin syarri kulli di syarrin ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidana min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami ya Allah bersama seluruh jamaah yang hadir di majlis ini, di Masjid Al-Abrar ini, kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ampunilah seluruh dosa anak dan istri kami ya Allah. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan sikap, perilaku dan ucapan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bila musibah, berbagai macam masalah yang terjadi saat ini kepada diri kami disebabkan karena dosa-dosa kami ya Allah, kami mohon kehadirat-Mu. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami zahiran wa batinan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbing kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari provokasi iblis, setan dan dajjal. Lindungilah kami ya Allah dari provokasi iblis, setan dan dajjal. Lindungilah kami ya Allah dari provokasi iblis, setan dan dajjal, dari kesesatan dan kemungkaran, dari kemaksiatan dan kejahatan, dari segala macam bentuk keburukan hingga pada kejahatan dan keburukan nafsu kami sendiri ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbing dan tuntun kami ya Allah menuju jalan yang Kau ridhoi, jalan yang menghantarkan diri kami memperoleh ridho dan cinta-Mu, jalan yang menghantarkan diri kami memperoleh kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat kami, jalan yang menghantarkan diri kami ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, membawa iman dan Islam, berada dalam pangkuan cinta kasih-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah diri kami, anak dan istri kami, saudara-saudara kami dan kedua orang tua kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh dan menjalankan perintah-Mu, menjauhi seluruh larangan-Mu, dan senantiasa bersyukur akan segala nikmatan yang diberikan oleh-Mu, dan ikhlas menerima sabar segala ketentuan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkailah kehidupan kami ya Allah, berkailah harta kami ya Allah, berkailah ilmu kami ya Allah, berkailah kesehatan kami ya Allah, berkailah seluruh apa yang telah Kau anugerahkan pada diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah ya Allah dosa dan kesalahan umat Islam, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat,
Dia baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Bimbing berikanlah petunjuk kepada mereka semua ya Allah. Bimbing dan berikanlah petunjuk, cahaya petunjukmu kepada mereka semua ya Allah. Sehingga mereka sadar akan kesalahan mereka ya Allah. Sehingga mereka sadar akan kesalahan mereka. Dan terbuka jelas jalan menuju kebaikan, yang menuju ke jalan ridhamu ya Allah. Rabbana taqabbal du'aana ya maulana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabatin lana fi dinina mal ahlil qudri unta wa dzakar rabbi wafiqna wa fiqhum bima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhil 'adki ya ulama nahdha bil khair wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa qirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun wa ghfir wastur anta akramu man satar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin la hadratin nabi sirri min asraril Fatiha. Bismillah. Allahumma salli